Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hadisnya. Ya. Ini hadis yang terkenal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dikeluarkan banyak hadis. Imam Bukhari keluarkan dalam kitab Sahihnya. Imam Muslim keluarkan, dan kebetulan kita ambil lafaznya ini, lafaz Bukhari Muslim. Ada di Musnadnya Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah di kitab Sunannya. Kita ambil Bukhari Muslim ini lafaznya. Ini hadis yang terkenal di berbagai kitab, yakni kisah pembunuh 100 jiwa. Tapi saya mau ngambil hadis ini bukan sisi bertobat, tapi saya ingin ambil sisi hijrahnya. Ya, sisi hijrahnya. Kenapa? Karena kita berada di awal tahun Hijriah. Bagaimana kita merubah, terutama berhijrah dari muamalat yang rusak ke muamalat yang benar. Hijrah mencari teman yang baik, lepaskan yang tidak baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bercerita dengan sebuah cerita. Nabi ceritakan ini. Jadi kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis buat kita. Meskipun yang diceritakan ini kana fi man kana qablakum, dulu ada seorang laki-laki sebelum kalian. Dan dimaksud di sini ada kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel, tapi bukan cerita Israelian yang tidak berdasar, tapi Nabi ceritakan. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cerita. Maka dalam membaca hadis sekalian, ini saya senang dengan metode pendekatan mentadabburi kata per kata dan mencari makna dan pesan apa di balik kandungan kata per kata itu. Karena itu kadang-kadang sebuah hadis kita butuh tidak cukup satu kali pertemuan, butuh sampai 5-10 kali pertemuan. Kalau kita metode tadabbur. Metode tadabbur itu merenungkan pesan perkata. Kalau bisa perkata-perkata. Nah, kita kadang-kadang membaca hadis itu global. Sedikit yang bisa diambil kalau begitu. Nah, berarti kisah fi man kana qablakum itu cerita lalu, bisa ibrah hari ini. Yang penting dasar ceritanya itu adalah ada tersambung kepada yang layak ceritakan. Ternyata Nabi yang ceritakan. Berarti peristiwa masa lalu sekalian, di masa Nabi Musa, Nabi Daud, ya, nabi-nabi sebelumnya, kalau diceritakan oleh Nabi SAW, itu hujjah bagi kita. Berarti apa yang terjadi masa lalu bisa menjadi pesan bagi kita. Pesannya ini Nabi ceritakan bahwa ada rajulun, seseorang yang pekerjaannya ini baik. Pekerjaannya qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia telah membunuh jiwa 99. Luar biasa ini baik. Bukan satu yang bunuh, tapi tis'atan wa tis'ina nafsan, 99. Saya tanya ini Pak, ini pembunuh 99. Kira-kira dia sengaja bunuh Pak atau tidak sengaja? Hah? Masa mau 99 kali membunuh tidak sengaja? Ya
kan dalam pembahasan sebagian kitab, kalau orang membunuh tidak sengaja berarti diampuni dosanya. Tapi kalau pembunuh sengaja, ada sebagian ulama mengatakan tidak diterima tobatnya. Ini 99 pasti sengaja. Ya. Luar biasanya orang ini. Jadi kalau ada di Makassar ini, Pak, mudah-mudahan tidak ketemu pembunuh 99 jiwa. Lalu fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Dia pergi bertanya kepada a'lam, pada orang yang paling tahu di bumi. Berarti para ulama ini untuk mencari guru, mencari yang bisa membimbing dia. Ternyata fadulla rahib, ditunjukkan kepadanya rahib. Siapa ini rahib? Pendeta Nasrani. Berarti ahli ibadah. Rahib itu ahli ibadah. Coba lihat ya. Preman ini 99 ditunjukkan pada seorang ahli ibadah untuk pergi beribadah. Fa'atahu, maka dia datangi. Faqal, maka dia berkata, innahu, sesungguhnya dia. Ini salah satu sekalian yang datang ini, tapi dia berkata sesungguhnya dia. Ya, sesungguhnya dia katalah telah membunuh, berarti bukan menunjuk dirinya, tapi seolah menunjuk orang lain. Dan ini bagusnya, hewan sekalian, kalau kita bertanya kepada seseorang tentang sebuah aib, seperti aib membunuh, alangkah bagusnya kita pakai adab, jangan langsung tunjuk diri kita. Bagus bikin misal, si fulan, meskipun kita pelakunya. Ini dia ceritakan seperti orang lain. Dia datangi. Apa dia bilang? Ya, sesungguhnya ada orang membunuh 99 nafsan. Dia sudah membunuh 99 jiwa. Fa'allahu, apakah masih ada baginya orang itu min taubah, dari bertobat? Apa jawabannya? Faqal, berkata rahib ini, ahli ibadah, la, tidak ada tobat. Faqatalahu, maka dia juga membunuhnya. Rahib ini dibunuh. Maka bertambah berapa? 1 menjadi fakammala bihi 100, maka sempurnalah, cukuplah 100. Batong ini rajulun, sudah cukup 100, dia bunuh pendeta ini. Ahli ibadah terbunuh, Pak, karena kebodohannya. Maka kebodohan adalah musuh sendiri bagi kita. Ahli ibadah bisa mendapatkan kesadisan karena kebodohan. Kebodohan bisa menjadi musuh bagi seseorang meskipun dia ahli ibadah. Ahli ibadah tapi kurang ilmu bisa membinasakan orang dan membinasakan dirinya. Kita lihat, ahli ibadah membinasakan orang karena berfatwa dengan fatwa yang keliru, dan membinasakan dirinya karena dia berkata dengan tidak hikmah dan tidak di atas ilmu, menyebabkan kebodohannya menjadi bumerang bagi dirinya. Ini pentingnya sekalian, tidak cukup menjadi seorang ahli ibadah. Orang Nasrani terkenal ibadahnya,
Sampai sikutnya beribadah tidak memperhatikan kehidupan sosial di sekelilingnya. Dia sering menyendiri, sering bertapa, sering berzikir, sering berdoa, sering bertafakur, dan sering hubungan dirinya, kehidupannya dia tak bagus ke atas hablum minallahnya, tapi tidak tersambung dengan kehidupan nyata di sekelilingnya. Ini yang disebut dengan ad-dallin, sesat dan bisa menyesatkan. Dan itu yang diminta perlindungan pada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga kita tidak termasuk ad-dallin. Siapa yang ad-dallin? Ahli ibadah tapi tidak di atas ilmu, seperti Rahim dibunuh. Artinya sekalian, jelek itu kalau ahli ibadah tidak belajar. Summa, orang yang pembunuh ini rajulun sa'ala an a'lami ahli al-ard, masih keliling Pak, cari guru untuk mencari mursyid, cari pembimbing yang bisa mengarahkan hidupnya. Ketika dia cari yang paling pintar, ini artinya kita kalau mau belajar Pak, cari ahli ilmu, cari ahli ilmu. Fadullah ala rajulin, maka ditunjuki seorang rajulin ahli ilmu. Kalau di sini rahim, ahli ibadah, di sini ahli alim, ahli ilmu. Faqal, perkataannya sama. Innahu qatala mi'atah nafsin. Ini bukan cuma 99 lagi, malah sudah 100. Sesungguhnya ada orang yang telah membunuh jiwa 100. Ini 100 Pak. Fa'allahu min taubah, apa ada taubat bagi dirinya orang itu? Faqal, nah, coba di sini la baru 99. Kalau di sini 100 tapi dia bilang na'am. Coba bedanya jawabannya antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Beda. Ini ahli ibadah Pak karena mengukur dirinya sendiri, sibuk dengan kebaikannya sendiri, memvonis seseorang 99 kau sudah bunuh. Dia ahli ibadah membayangkan 1 saja jiwa kau bunuh, bukan main itu kejahatannya. Ini 99, ada tobat bagimu. Sekali Nabi bilang pembunuh, sekali kau bunuh tombak kau. Tak nak buat. Berilah orang Pak tidak lari dari agamanya. Mohon maaf ya, para ulama dulu sering berfatwa. Beda fatwanya di sini, beda fatwanya di sana, beda fatwanya di situ. Karena tergantung dari orang yang bertanya dan siapa yang bertanya. Dalam memberi fatwa sekarang sering 4 hal tidak boleh lupakan oleh siapa yang memberi fatwa. Apa pertanyaannya? Siapa yang bertanya? Di mana dia bertanya? Kondisi apa dia bertanya? Dan ini bahayanya ketika pertanyaan ini mau dipublis secara umum. Karena itu sekalian, sering juga saya pribadi sering kan membuat perbuatan yang mungkin antum tidak cocok pada kondisi tertentu, lihat. Tapi kondisi tertentu saya perbuat atas sebuah pemahaman ijtihad ilmu yang maslahatnya jauh lebih banyak. Karena itu sering saya ketika ditanya, jika pertanyaan Anda begitu, jika pertanyaan Anda begitu, artinya kondisi itu dan kondisi seperti itu menghendaki jawaban begini. Karena itu sekalian, menilai sebuah pertanyaan tidak boleh harus merata. Kapan dia tanyakan, di kondisi mana dia bertanya, maka jawaban bisa berubah. Coba, kan Nabi pernah ditanya, bagaimana hukumnya mencium istri, mencium perempuan? Jawaban Nabi, boleh kau cium istrimu di bulan Ramadan, puasa. Belum lepas,
Ada lagi orang bertanya, bagaimana hukumnya mencium istri yang posisinya Nabi mengatakan tidak boleh. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Padahal pertanyaannya sama. Nabi tahu satu pengantin baru, satu pengantin tua. Satu sudah baterai menyala-nyala, satu lobet baterai setengah mati. Maka pasti jawabannya beda. Kadang-kadang satu masalah tidak butuh jawaban persis sama. Nah, seperti ini. Seorang alim mengatakan iya boleh. Faqal innahu qatala miyata nafsin fa'allahu min tawfa qala na'am. Bahkan beliau memperkuat wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi dirinya dengan tobatnya? Artinya dosa apa yang paling tidak ada yang membatasi dirinya dengan tobat. Ini orang betul-betul meyakinkan. Seolah-olah mengatakan dosamu banyak 100, tapi ampunan Allah jauh lebih besar dari yang tersedia. Ini kan hebat. Lebih besar tobatmu daripada, lebih besar rahmat Allah dibanding dosa. Ini kita semangati diri kita, Pak. Oh, dipikir-pikir ini dosa atau ada. Cuma Bapak tidak tahu juga seperti dosa saya. Tidak usah saya jelaskan, Pak, dosa saya itu aib, itu tidak boleh diceritakan kecuali orang yang bisa memberi solusi bagi kita. Oh, cerita dosanya baru ketawa-ketawa, dia banggakan dosanya. Tidak ada orang yang tidak berdosa sekali. Ini bagus sekali ahli ilmu. Apa yang menghalangi antara dirinya dengan tobat? Tidak ada. Seolah-olah mengatakan dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kita bawa pada diri kita, Pak. Gimana orang ini? Sudah 100, tapi ahli ilmu mengatakan tidak, tobatnya masih ada. Kita, saya kira tidak pernah membunuh 100. Tidak pernah membunuh 1, apalagi 100. Inilah ahli ilmu. Maka yang sekalian coba lihat dalam sisi hadis ini, yang mana lebih bagus, ahli ilmu atau ahli ibadah ini? Ahli ilmu. Inilah posisinya. Kemuliaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Ahli ilmu memberikan keselamatan dirinya, ahli ilmu memberikan keselamatan orang lain. Ahli ilmu membuka ruang kebaikan, ahli ibadah itu membinasakan tanpa ilmu. Karena sekalian ahli ilmu tapi tidak beribadah, itu sedikit kerusakannya. Ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu banyak kerusakan. Maka sekalian berilmu seperti ini antum, maka Nabi hargai bisa lebih baik daripada 100 rakaat sholat sunnah yang kita lakukan. Kenapa? Ini mencas kita punya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut. Apa solusi yang ditawarkan ahli ilmu, Pak? Memberi solusi begini. Intalik, kau pergi berpaling, kau hijrah, tinggalkan tempat di mana kau sering bergaul sehingga kau membunuh. Lingkunganmu yang rusak. Apa kata beliau? Intalik ila ardin kaza wa kaza. Kau pergi dari bumi ke bumi ini, kau pergi sana. Maka solusi yang paling terbaik sekarang, jika kita mau bertobat, jika mau berhijrah, segera lakukan perubahan. Di sini memang perubahan tempat, Pak. Lingkungan yang rusak, rumah yang rusak, sekolah yang rusak, apapun yang rusak, ditinggalkan. Tinggalkan. Fa inna biha unasan ya'budunallah. Kau pergi di bumi yang baik, kau berpaling, tinggalkan yang rusak,
kau pergi ke yang baik, karena di sana unasan ya'budunallaha ta'ala, di sana banyak manusia yang sibuk beribadah kepada Allah, tentu yang dibangun dengan ilmu tadi. Fa'budillah, ibadahilah Allah bersama dengan mereka, ma'hum. Bagusnya Pak, kita mencari teman yang bersama-sama. Fa'budillah ma'hum. Di sini judul materi kita. Pentingnya mencari teman yang kita temani ma'hum, kebersamaan dengan mereka. Melihat maksiat susah, tidak bisa berbuat maksiat karena ada ahli ilmu, ada ahli ibadah. Ini bagusnya Pak, orang sering bermaksiat karena teman. Sering orang jatuh ke dalam jurang maksiat karena teman. Nah, pentingnya kita berkumpul, bergaul bersama orang-orang yang bisa memupuk semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata alim? Wala tarji ila ardik, jangan kau kembali ke kampungmu, ke habitatmu, ke temanmu, ke lokasimu. Fa innaha, karena sesungguhnya kampungmu itu, daerahmu adalah ardun su, tempat yang jelek. Ini Pak, kita hijrah as-su ilal khair. Tinggalkan as-su. Tidak bisa orang Pak bisa berubah kalau tidak tinggalkan ini. Dan ini berat. Ini berat. Coba Pak, kalau ada sering membuat kita terlambat bangun, jangan temani tidur lagi orang itu. Ya, kalau ada orang yang sering membuat kita tidak ada waktu untuk baca Quran, tinggalkan itu. Kalau ada yang memalingkan kita, ya, dari yang baik, tinggalkan itu. Ini perintah secara umum. Fantalak, maka dia pergi. Pergi, alhamdulillah berhasil ya Pak. Ini berhasil memproses hijrahnya. Hatta iza nasab, sampai seperdua tarik, sampai seperdua jalan. Ya, dia tinggalkan kampung yang jelek menuju yang baik, baru seperdua Pak. Atahul maut, ternyata didatangi kematian. Berarti sudah sampai di tempat tujuan Pak? Belum. Baru nis, baru seperdua. Tapi sudah bertekad, sudah bergerak, sudah melakukan. Dia sudah berhijrah, meskipun tidak sampai. Fahtasamat fihil malaikah ar-rahmah wa malaikatul azab. Ini barusannya Pak, ada malaikat yang terjadi begini dalam hadis ini. Fahtasamat, berselisih dua malaikat. Jadi malaikat itu pernah fahtasamat, berselisih. Kenapa? Malaikat rahmat mengatakan, saya punya ini. Malaikat azab, enggak, anuku ini. Faqalat malaikatur rahmah, berkata malaikat rahmah, ya, menerima taubat Pak ya. Apa dia bilang? Ja'a ta'iban, dia sudah mendatangi taubat. Ini bagianku ini, dia sudah bertobat ini, saya punya ini. Muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala, dia sudah menghadap, dia sudah mau kepada Allah. Malaikat rahmat, dia sudah mau menuju kepada Allah. Wa qalat malaikatu azab, malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal, belum ada nak bikin-bikin khairat, tidak ada kebaikannya. Sudah membunuh 100, belum ada pernah bikin, saya punya bagian ini. Jadi malaikat pernah berselisih Pak, ini saya kata ini pernah. Artinya berselisihnya ini bukan memancing masalah, karena masing-masing mengakui ini pembunuh 100. Malaikat rahmat Nabi bilang bagianku, Nabi bilang azab enggak, malaikat bagianku. Ini kata-kata fahtamasatnya. Terus fa'atahum malakum fi suratil adami, Allah kirim apa? Malaikat
tapi dalam bentuk apa? Adami, bentuk manusia. Dan ini dipahami Pak. Manusia itu jauh lebih mulia daripada malaikat. Yang mengadili dua malaikat ini, malaikat yang ketiga. Iya, malaikat yang ketiga, bentuk manusia. Jadi menunjukkan Allah ingin memuliakan manusia di sini dibanding malaikat. Manusia yang berkarakter malaikat jauh lebih mulia. Ya. Bentuk suratil adami, bentuknya manusia. Dan itu menunjukkan Pak, jika ada manusia sebaik apapun, pasti suatu saat pernah berselisih. Sebagaimana perselisihan ahli surga antara Abu Bakar dengan Umar, antara Aisyah dengan Hafsah, antara Ummu Salamah dengan Hafsah, pernah Utsman dengan Ali, pernah. Apalagi kalau cuma antum dengan saya, apalagi suami dengan istri, pasti pernah berselisih. Tapi sebaiknya berselisih Pak, datangkan pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini harus lebih baik daripada pihak pertama dan yang kedua. Datangkan, ya, malaikat saja didatangkan, saksi pihak ketiga. Ini malaikat. Kemudian malaikat ini, ya, faja'alahu bainahum, dijadikan di antara mereka ini ayyuhukama. Apa tugasnya ini yang ketiga? Malaikat yang ketiga ini sebagai hakim. Namanya hakim, Pak. Hakim itu hukama, hakim yang bijak, tidak berpihak kepada malaikat azab, tidak berpihak kepada malaikat rahmah, menangani masalah. Faqal kisu ma bainal ardain, ukur. Jadi keputusan hakim mengatakan lebih baik diukur itu antara dua tempat. Fa ila ayatihi makana adna fawalah, ukur dari tempatnya dia pergi, tempat membunuh, ke tempatnya bertobat. Mana tempat yang dekat? Kalau misalnya diukur dari tempat berbuat dosa, tempatnya dia mati itu dekat, maka dia malaikat azab. Malaikat apa yang punya? Azab, karena masih dekat. Kalau dia dari tempat bertobat itu sudah jauh, maka sudah lebih banyak yang melewati. Ini hakim yang benaran pilih Pak deh. Resikonya di surga neraka nih. Ya, kalau hakim-hakim sekarang, saya ragu Pak. Saya ragu. Ini hakim benaran ini. Ya, siapa yang dekat tujuannya, maka dia punya. Ternyata faqasu, diukurlah. Fawajaduhu, ternyata didapati ukurannya itu adna ilal ardi allati arada, ternyata sudah lebih dekat kepada maksud tujuan yang dia maui, yakni tempat bertobat. Menangi malaikat rahmat, masya Allah. Fakabattuhu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat yang genggam, yang punya bilang, malaikat rahmat, enak kepwa, fatan nih, saya punya ini. Hadisnya muttafaqun alaih. Seandainya ini Bukhari tidak keluarkan, Muslim tidak keluarkan, masih diperiksa nih hadis Pak, mati-matian oleh ahli hadis. Dianggap hadis talewa-lewa nih itu. Coba bayangkan Pak, sudah 100 nabunuh, mati dalam perjalanan, belum bikin apa-apa, baru malaikat rahmat yang genggam. Pasti orang bilang, setengah palsu kapan ini? Enggak, ini malaikat, ini Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari catat dalam sahihnya Pak, titik, jangan makin sibuk.
Karena alatnya Bukhari jauh lebih kuat dibanding kita. Kalau Imam Muslim catat dalam sahihnya titik, jangan makin sibuk, jangan makin otak-atik. Mereka lebih memiliki alat dibanding kita. Sudah difinalkan oleh ulama hadis. Kalau Bukhari, Muslim sudah cukup. Apa artinya, Pak? Pentingnya teman. Ini orang baru disuruh hijrah mencari teman. Maka hari malam ini mas kalian cari, coba kita berniat hijrah kita, cari teman. Tapi maaf ya, seandainya Bapak hijrah dari istri satu ke yang lain, tolong jangan dibayangkan istrinya orang malam ini. Jangan. Apa artinya? Bagaimana menghijrahkan suasana rumah kita dari yang tidak taat kepada Allah, hijrah menjadi taat. Dari suasana hidup kita yang masih banyak tidak benar, coba hijrah. Jangan terlalu lama Pak, tidak merubah diri. Kalau lama kita berkarat dengan kesesatan, susah Bapak hentikan. Saya itu maaf ya Pak, saya itu biasa memang agak ini. Kalau saya sudah tegur orang satu dua tidak mau, suaraku keras. Tidak bisa saya tolerir. Apakah dia orang tua, apakah dia anak-anak, apa dia siapa, tidak. Saya keras baru saya pergi. Itu saya ciri saya. Jadi saya sudah tegur, tidak mau, dua biarkan, tapi coba 3 kalinya tidak bisa. Apa Anda yang pergi atau saya pergi? 2 pilihan saja. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ada hal-hal tertentu, prinsip tidak boleh. Tidak boleh ditolerir. Jangan Bapak pikirkan apa akibatnya. Ketika syariat ditegakkan, pasti berujung dengan baik, meskipun harus berisiko. Ya mesti. Kita mungkin dimusuhi sama orang yang kita tegur. Mesti. Risikonya begitu. Maaf Pak, suatu saat saya sudah sindir Bapak dengan keras, tidak mau juga berubah, pasti saya lakukan sesuatu upaya. Ya, karena syariat harus dimenangkan. Syariat mesti dimenangkan, tapi tahap tentu tidak sembarang. Dia harus punya tahap. Ini hijrah mencari teman, pembunuh 100 belum pernah dia berbuat, baru mau pergi di majelis, Pak. Baru mau cari majelis ilmu. Belum sampai, tapi sudah diampuni. Bayangkan diri kita, bukan pembunuh 100, bukan juga tidak masuk majelis, malas semalam kita bermajelis. Belumkah taubat Allah berikan pada kita semua? Saya kira ini aja mas kalian.